Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Nufus Afifah dengan NIM 14014421168. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem peredaran darah. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Materi yang pertama yaitu ada sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Makhluk hidup memerlukan makanan, oksigen, hasil metabolisme, dan sisanya diangkut dan diedarkan di dalam tubuh melalui peredaran darah. Makhluk hidup yang dapat menjalankan peredaran darah hanya manusia dan hewan saja. Tumbuhan tidak bisa melakukan peredaran darah. Sistem peredaran darah sering juga disebut dengan sistem kardiovaskular. Pada sistem peredaran darah sendiri terdapat beberapa komponen penting, yaitu komponen darah, pembuluh darah, dan jantung. Komponen penting yang pertama yaitu darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terspesialisasi mencakup cairan kekuningan atau plasma darah yang di dalamnya terkandung sel-sel darah yang berperan dalam membawa oksigen, hormon, nutrisi, maupun antibodi ke seluruh tubuh. Beberapa komponen darah yaitu yang pertama ada plasma darah. Plasma darah merupakan cairan kekuningan yang terkandung di dalamnya zat-zat penting seperti hormon dan nutrisi protein. Plasma darah mengandung sekitar 55% dari total volume darah. Plasma darah sendiri terdiri dari air, protein yang terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen, kemudian garam, nutrien, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Komponen darah yang kedua yaitu sel darah merah. Sel darah merah berfungsi mengangkut atau mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Eritrosit mengandung hemoglobin, yaitu protein yang membawa oksigen. Darah akan berwarna cerah saat hemoglobin mengambil oksigen di paru-paru. Eritrosit berbulat pipih dengan cekungan di kedua permukaannya. Kemudian sel darah putih. Sel darah putih merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Perannya sendiri yaitu untuk membuat antibodi yang mengenali dan melawan berbagai benda asing penyebab penyakit seperti virus, bakteri, jamur, parasit, ataupun kuman agar tubuh tetap terlindungi dari penyakit. Lalu komponen darah yang terakhir yaitu trombosit. Trombosit merupakan sel berbentuk oval kecil yang membantu proses pembekuan darah. Trombosit juga bekerja sama dengan protein untuk mengontrol peredaran darah. Lalu komponen peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah yaitu saluran yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh makhluk hidup. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Pembuluh darah nadi atau arteri bertugas membawa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh makhluk hidup, yaitu dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru yang mengandung karbon dioksida. Sistem kerjanya yaitu darah bersih akan dipompa keluar dari jantung sehingga melalui pembuluh darah utama dan dari bilik jantung. Aorta bercabang menjadi pembuluh arteri yang lebih kecil yang menyebar ke seluruh tubuh makhluk hidup. Pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah balik atau vena merupakan pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh
jaringan dan organ makhluk hidup kembali ke jantung. Vena dapat dibagi menjadi dua, yaitu vena besar atau vena cava dan vena pulmonalis atau vena paru. Vena cava bertugas untuk membawa darah kotor dari seluruh tubuh kemudian dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen. Sedangkan vena pulmonalis bertugas untuk membawa darah bersih yang mengandung oksigen dari paru-paru menuju jantung. Lalu pembuluh darah yang terakhir yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan ujung nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Kuantitas kapiler timbul berasal dari sebuah arteriol yang tergolong besar supaya keseluruhan darah sayatan melintang yang tersedia untuk aliran darah meningkat. Komponen penting peredaran darah yang terakhir yaitu jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida, atau dalam hal ini serambi kanan menerima darah kotor. Kemudian ada serambi kiri. Serambi kiri atau atrium kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung O2. Dalam serambi kiri terdapat darah bersih. Kemudian bilik kanan. Bilik kanan atau ventrikel kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Dan yang terakhir yaitu bilik kiri. Ventrikel atau bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Dalam sistem peredaran darah terdapat 3 mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, mekanisme sistem sirkulasi sistemik, yaitu sirkulasi darah yang cakupannya adalah seluruh tubuh manusia. Sirkulasi ini berfungsi saat darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis yang telah melepaskan darah kotor mengandung karbon dioksida. Darah yang berada pada serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Darah tersebut akan mengalir ke bagian jaringan maupun organ terujung seluruh area tubuh. Lalu mekanisme sistem peredaran darah yang kedua yaitu mekanisme sistem pulmonalis. Mekanisme sistem pulmonalis yaitu sirkulasi darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan begitupun sebaliknya. Sirkulasi ini terjadi ketika darah yang mengandung karbon dioksida yang berasal dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena cava. Kemudian darah tersebut akan masuk ke dalam serambi kanan jantung dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah tersebut kemudian dialirkan ke dalam paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Sistem peredaran darah yang terakhir yaitu sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner sendiri merupakan sirkulasi dari pembuluh arteri koroner yang bertugas untuk membawa nutrisi dan oksigen ke dalam jantung. Nutrisi dan oksigen tersebut diperlukan agar jantung dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika kekurangan nutrisi ataupun oksigen, hal ini yang dapat terjadi ialah adanya pembuluh darah jantung yang tersumbat, sehingga menimbulkan aliran pada jantung terganggu dan otot-otot jantung akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Jika dibiarkan akan menyebabkan serangan jantung. Berikutnya ada gangguan penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu ada hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah yang memiliki sistol dan diastol di atas normal. Lalu yang kedua ada hipotensi. Hipotensi merupakan kebalikan dari hipertensi. Hipotensi merupakan tekanan darah yang memiliki nilai sistol dan diastol di bawah normal.
Yang ketiga yaitu ada anemia. Anemia merupakan keadaan kekurangan eritrosit yang menyebabkan suplai oksigen menurun. Lalu yang keempat leukemia. Leukemia merupakan kanker yang disebabkan karena kelebihan produksi dari sel darah putih. Yang kelima ada hemofilia. Hemofilia merupakan suatu penyakit di mana penderita mengalami kesulitan dalam membuangkan darah saat terjadi perdarahan. Dan yang terakhir ada serangan jantung. Seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, serangan jantung merupakan kondisi di mana aliran jantung tersumbat karena kekurangan nutrisi atau oksigen. Lalu ada sistem peredaran darah pada hewan. Pada sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka ditandai dengan adanya campuran darah dan air di dalam rongga tubuh atau di dalam ruang antar jaringan. Hewan yang bersirkulasi terbuka termasuk Arthropoda, Annelida, dan Echinodermata. Lalu ada sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sistem sirkulasi tunggal dan sistem sirkulasi ganda. Sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama, sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran darah tunggal terdapat pada hewan air atau ikan. Semua darah yang keluar dari bilik dipompa dalam satu arah dengan mengalir melalui kerucut arteri ke aorta ventral. Darah kemudian mengalir ke insang untuk mengeluarkan karbon dioksida dan mengikat oksigen. Selain itu, darah dibawa ke setiap bagian tubuh melalui beberapa cabang yang dihubungkan oleh arteri dan kapiler. Selain itu, darah dikumpulkan di vena cava dan mengalir menuju sinus sampai risiko dikosongkan ke foyer dan kembali lagi ke bilik. Disebut sebagai peredaran darah tunggal karena darah mengalir hanya sekali melewati jantung. Lalu yang kedua ada sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah ganda merupakan sirkulasi ganda yang ditunjukkan di mana beberapa darah mengalir dari bilik sirkulasi paru-paru dan melalui beberapa sirkulasi sistemik. Darah teroksigenasi kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium kiri dan dikirim ke ventrikel. Dalam hal ini pada sirkulasi arteri pulmonalis setelah pertukaran gas. Dalam sirkulasi sistemik, darah dan ventrikel mengalir melalui arteri aorta besar yang bercabang menjadi arteri dan menghubungkan ke seluruh bagian tubuh dan dilanjutkan oleh kapiler. Selanjutnya yaitu ada sirkulasi vertebrata. Sirkulasi vertebrata dibagi menjadi tiga, yaitu sirkulasi amfibi, sirkulasi reptil, dan sirkulasi unggas dan mamalia. Sirkulasi yang pertama yaitu sirkulasi amfibi, yaitu sirkulasi jantung amfibi yang terdiri dari ruang dan dua atriosfer. Sebagian darah yang keluar dari ventrikel melewati sirkulasi pulmonal. Sebagian darah yang keluar dari bilik ini dimulai dari dasar aorta, lalu kemudian melalui sirkulasi sistemik yang disebut kerucut arteri dan kemudian beredar ke seluruh tubuh. Sirkulasi vertebrata yang kedua yaitu sirkulasi reptil. Sirkulasi reptil ini memiliki sistem peredaran darah yang sangat mirip dengan sistem peredaran darah pada amfibi. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada sirkulasi sistemik yang berada pada kedua arkus aorta, yaitu arkus aorta kiri. Sistem peredaran darah buaya sedikit berbeda dengan reptil lainnya. Ventrikel kanan dan kiri dipisahkan sehingga darah yang mengandung oksigen tidak bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Lalu yang terakhir ada sirkulasi unggas dan mamalia.
Sirkulasi unggas dan mamalia merupakan sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung sekelompok burung ditutupi dengan jenis membran yang disebut dengan perikardium. Jantung burung dibagi menjadi 4 bagian khusus, termasuk atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Jenis rock yang memisahkan atrium dan ventrikel secara keseluruhan antara atrium dan ventrikel. Beberapa darah pada jantung merupakan sistem peredaran darah ganda. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan materi pada hari ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.